faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Ada yang diutus bagi mereka angin atau hujan, tapi hasiba, Pak. Hujannya bukan bukan air, tapi hasiba, kerikil. Itu kaumnya kaum Ad itu. Maka saat yang berbicaranya Al-Quran, kita harus yakin jangan mendustakan ayat Quran. Karena ada nanti peringatan dari Allah, jangan mendustakan Quran. Dan banyak orang yang nanti akan mendustakan Al-Quran. Maka Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran, wailu yauma'idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang yang dia mendustakan agama, mendustakan kebenaran, dan kebenaran itu adalah Al-Quran. Celakalah bagi orang yang mendustakan Al-Quran. Surat Al-Mursalat. Masih ingat? Banu masih ingat? Al-Mursalat. Wailu yauma'idzil lil mukadzibin. Ayat berapa? Hah? Ibu-ibu, ayat berapa? Wailu yauma'idzil lil mukadzibin. Wail, celakalah yauma'idzin pada hari ini, ya, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ayat 16, 15. Ayat 16-nya, Pak, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami sudah hancurkan orang-orang sebelum kalian? Tsumma nutsbi'uhumul akhirin. Kemudian pasti akan mengikuti, dihancurkan pula orang-orang setelah kalian. Ini setelah yang dulu akan dilanjutkan dengan orang-orang berikutnya. Bapak Ibu, ini penjelasan bahwa ternyata jika di Quran ada kehancuran, maka pasti berikutnya pun akan mengikuti kehancuran. Jika waktu itu penyebab kehancurannya itu, maka akan terjadi pula kehancuran jika ada dosa itu. Dan itu akan terus terulang. Maka Allah itu sampaikan, Pak, di ayat umum, ya. Kita belum bicara dulu Nabi Lut. Nanti setengah 2 kita bicara Nabi Lut. Ayat-ayatnya kita keluarkan. Di Al-Quran itu banyak tuh. Seperti di Al-Ankabut ayat 40. Di Al-Ankabut ayat 40 itu Allah jabarkan berkaitan dengan penyebab inti dari setiap siksaan. Fakullan akhadnahu bidzanbihi. Fakullan akhadnahu bidzanbihi. Setiap segala sesuatu yang menjadi siksaan itu disebabkan dosa. Begitu kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 40. Jadi setiap siksaan itu disebabkan karena dosa. Maka di situ Allah sebutkan tuh ada yang nanti kata Allah ini dihancurkannya macam-macam, ya. Ayat 40 Al-Ankabut ayat 40. Ada yang kata Allah faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Ada yang diutus bagi mereka angin atau hujan, tapi hasiba, Pak. Hujannya bukan bukan air, tapi hasiba, kerikil. Itu kaum Ad itu berkokok. Tapi kalau soihah itu adalah suara yang menggelegar dan menjadi siksa, Pak. Bisa jadi petir menyambar dibarengi dengan geludug. Itu saking dekatnya merusak telinga itu. Itu kaum Samud itu. Kemudian nanti kata Allah ada wa minhum man khasafna bihil ar, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan di bumi. Ditenggelamkan di bumi. Siapa yang ditenggelamkan di bumi? Qarun. Kalau ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, Qarun. Nanti ada yang luasnya. Di antaranya tadi kaum Nabi Lut. Nanti kita lihat secara khusus di surat Hud, di surat Al-Anbiya berbicara dengan Nabi Lut secara khusus. Tapi secara umum itu Allah sampaikan ada yang khasafna bihil ar, yang ditenggelamkan, dan yang paling populer ditenggelamkan adalah Qarun. Di ayat di atasnya itu kan ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman gitu. Di ayat sebelumnya ayat 39. Kemudian kata Allah ada lagi yang lain. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang aghraqna, gharaq. Gorok itu tenggelam. Kalau di kita pakai n, ngorok.
itu pun tenggelam dalam tidur. Gharaq itu tenggelam. Siapa yang ditenggelamkan? Firaun. Dan ada lagi kan yang ditenggelamkan selain Firaun? Kaumnya Nabi Nuh, termasuk anaknya. Nah ini yang dimaksud dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk nih. Allah kasih petunjuk. Kemudian nanti Allah kasih penjelasnya, Pak. Kenapa mereka disiksa? Apa penyebab mereka sampai seperti itu? Kata Allah, fakullan akhadna bidzanbi. Mereka begitu itu karena mereka melakukan dosa. Bidzanbi itu karena dosa-dosa mereka. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak pernah mendolimi manusia. Allah tidak pernah mendolimi mereka. Tapi kata Allah, walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi sesungguhnya mereka lah manusia yang mendolimi dirinya sendiri. Ya Allah nggak pernah mendolimi. Kita enak banget ya kalau ngomong Allah zalim, Allah zalim, Allah tidak adil, Allah tidak adil. Padahal yang tidak adil kita. Jadi ini bagian yang harusnya kita maksimalkan, ya, diantaranya memaksimalkan pemahaman bacaan terhadap ayat-ayat Quran. Nah itu secara umum, Mbak, bahwa setiap yang terjadi sakit, siksa itu pasti karena dzanbun. Dzanbun itu adalah dosa. Dan jenis-jenisnya tuh ada yang ditenggelamkan, ada yang dikubur di tanah, ada yang mendengar suara, ada yang mereka diturunkan hujan tapi hujan kerikil. Yuk kita masuk sekarang. Berkaitan dengan secara khusus Nabi Lut. Kita mulai dari surat Al-Anbiya ayat 74-75. Di Al-Anbiya ayat 74-75 Allah sampaikan, walutan atainahu hikma wa ilma, hukma wa ilma, wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma su'. Innahum kanu qauma sau'in fasikin, qauma sau'in fasikin. Al-Anbiya ayat 74 ayat 75. Allah sampaikan, walutan, dan Nabi Lut, atainahu, kami mendatangkan kepada Lut, hukma, hikmah, wa ilma, dan ilmu. Lagi-lagi Bu, hikmah dengan ilmu beda. Lebih tinggi mana? Yang kita minta bertambah ilmu, bertambah hikmah. Kebanyakannya kita meminta bertambah ilmu. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 Nabi Ibrahim memintanya, Rabbi habli hukma wa alhikni bis-shalihin. Yang diminta Nabi Ibrahim, ya Allah, anugerahkan kepadaku hikmah. Kenapa tidak minta ilmu? Karena yang berilmu belum tentu berhikmah. Tapi kalau berhikmah pasti berilmu. Kita terjemahkan sederhana ya, hikmah itu bijaksana. Orang bijaksana pasti berilmu, Bu. Tapi orang berilmu belum tentu. Banyak yang berilmu ya, tapi nggak bijaksana. Bijaknya sini terus, sananya enggak. Makanya ada hikmah. Maka saya dengan Bapak Ibu mudah-mudi saat ini, yuk kita minta sama Allah, Rabbi habli hukma, ya Allah berikan kepadaku hikmah. Makanya dalam dakwah juga, Pak, syarat pertamanya hikmah. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Ajak orang lain bil hikmah, dengan hikmah, bukan dengan ilmu. Karena banyak orang punya ilmu tapi nggak berhikmah. Makanya nanti Bapak Ibu ngomongnya gini, si eta teh pinter, dia itu pinter gitu. Cuman cara nyampaikannya gitu nggak diterima sama kami gitu. Salah satunya karena tidak bijaksana gitu. Makanya Allah ingin kita Robbi habli hukmah. Masih ingat ya? Hikmah itu paham agama. Yang kedua, paham agama mendalam. Yang ketiga, paham agama mendarah daging. Itu baru disebut hikmah. Maka agak berat. Kata Allah, Nabi Lut didatangkan kepadanya hikmah. Berarti orang bijaksana, Pak, Nabi Lut ini. Kemudian ilma, orang cerdas, berilmu. Saya kira cukup kalau yang hadir itu bijak, kalau yang hadir itu berilmu. Apalagi yang dibutuhkan oleh
umatnya. Pemimpinnya sudah berilmu, pemimpinnya sudah berhikmah, bijaksana. Terus apalagi yang dibutuhkan oleh umatnya gitu loh Pak. Kalau kita misalnya sekarang butuh keadilan, kalau kita sekarang misalnya butuh kebijaksanaan, karena mungkin belum bijaksana atau belum berilmu. Tapi kalau Nabi Lut sudah jelas tuh berilmunya. Wa najainahu, dan kami selamatkan Lut minal qaryah, dari satu qaryah, Pak. Qaryah itu kampung. Kalau kota Madinah. Makanya satu-satunya nama di dunia yang tidak ada namanya, kota yang tidak ada namanya adalah Madinah. Satu-satunya nama kota apa yang nggak ada namanya itu Madinah. Madinah hartosna naon? Kota. Iya, kota-kota. Jadi satu-satunya nama kota yang tidak ada namanya itu Madinah. Tadinya namanya Yathrib. Yathrib ya? Tapi Yathrib apa artinya? Yathrib. Masih ingat ibu-ibu Yathrib apa? Yathrib itu mencela, celaan, hinaan, seperti di surat Yusuf ayat 92. Qala, Nabi Yusuf berkata, la tasrib. Tasrib, Yathrib. La tasrib alaikumul yaum. Tidak ada celaan, hinaan, balasan keburukan bagi kalian. Jadi Yathrib teh keburukan, celaan. Maka Nabi mendengar satu kota namanya Yathrib jelek diganti Madinah. Makanya ditambah sekarang Madinatul Munawwaroh. Munawwaroh apa artinya? Bercahaya. Kalau Mekah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah apa? Karim, karim. Mulia. Kalau Mekah mulia, kalau Madinah bercahaya, glowing. Nah, kita betah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Tasik. Ya, Tasik. Kita betah di Tasik, Pak. Kalau betah di Madinah, kita di Madinah. Nah, siapa saja yang meninggal dunia di Mekah, apa katanya, Bu? Siapa saja yang meninggal di Mekah, apa katanya? Nggak ada kata-katanya, Pak. Siapa saja yang meninggal di Mekah? Banyak orang tuh ingin mati di Mekah. Ibu mau meninggal di Mekah? Ada mimpi, keinginan? Ada tubuh, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Siapapun yang meninggal di Mekah jamin surga. Padahal Abu Jahal maut di situ ya. Iya, orang pada mau kan ya. Nah, kan sebenarnya ibu sudah benar gitu, bapak sudah benar, meminta meninggal itu husnul khotimah, bukan tentang tempat, bukan tentang hari. Bahkan itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan hadis berkaitan meninggal dunia pada hari Jumat. Kata beliau, kalau mau orang meminta meninggal nggak Jumat, kalau mau mereka akan meminta meninggal hari Senin, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya Senin. Wah, luar biasa. Itu kata Ibnu Hajar, kalau mau mereka mintalah hari Senin. Tapi karena Jumat barokah, semua meninggal Jumat jadi keinginan. Alhamdulillahnya mautnya Jumat. Insya Allah ahli surga. Ya tergantung Bu ya, lagi apa dulu ini. Kayak orang ke masjid, alhamdulillah ya meninggalnya di masjid. Bukankah di masjid hilang handphone? Hilang kunci? hilang banyak itu. Hilangnya di masjid, Pak. Gimana kalau yang meninggalnya pas malingnya? Pas maling jatuh sujud dia. Masya Allah, dia nggak bangun-bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahli surga. Ini Pak, Nabi Lut punya ilmu, punya hikmah Bu, cukup bekalnya, tapi dikeluarkan dari kota itu. Yang Bapak Ibu tahu Sodom itu. Dan kalau berbicara Sodom Pak, kita itu punya satu nama khusus, Lagetang. Nah, itu yang ke Dieng ngafal itu. Kita punya Lagetang,
Jadi kalau dulu Nabi Lut punya khudum, Indonesia punya Lagetang, Banjarnegara, Wonosobo, perbatasan itu ya, Dieng, sampai sekarang Pak. Berapa yang meninggal? 450 jiwa. 450 jiwa. Itu tanggal 17 April ya, 1955. Oh, kita kemarin pas ke sana nanya, ternyata memang dijelaskan sama orang sana. Mereka juga nggak bisa menutupi Pak, monumennya ada. Terus itu jadi cerita turun temurun gitu, bahwa di sini pernah ada kejadian besar, satu gunung begini gunung tekan ayah pupuncukna ya, hilang Pak, tinggal jadi begini dah. Yang tadinya begini jadi begini. Ternyata yang atasnya ini kayak motong tumpeng tuh Ibu. Terus ditimpakan ke satu daerah Lagetang itu dan hilang dalam satu malam. Dan sekarang monumennya masih ada. Orang-orang sana tahu Pak, kalau mau nanya, ini kenapa? Nah, mereka mengatakan kan Dieng itu subur, makmur, makanan gampang, tanaman hebat, tapi merekanya bararaong gitu. Mereka sudah punya pasangan masing-masing Pak, tapi cinta mereka ke sesama jenis. Akhirnya pesta di malam itu. Maka Allah turunkan hujan besar sehingga orang-orang tidak keluar saat mendengar dentuman besar. Baru tahu besoknya gunung yang tadinya begini hilang ya begini. Dan satu kampung hilang gitu. Nah, ini tentunya disebutkan oleh Allah satu kampung tuh. Kanat ta'malul khaba'is, kata Allah, mereka melakukan al-khaba'is, Pak. Makanya Bapak Ibu itu kalau masuk kamar mandi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Ya di sini khaba'is apa artinya? Kan bukan setan. Al-khaba'is. Al-khaba'is di sini keburukan-keburukan, perbuatan keji. Itu kadang-kala kan kita begitu kalau berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, setan perempuan, setan laki-laki. Padahal di ayat-ayat yang namanya khubus Pak, itu adalah kekejian, keburukan. Banyak keburukan di kamar mandi. Di antara keburukan kamar mandi itu, wah banyak lah ya, bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan kita sakit. Maka kita berlindung dari itu. Nah ternyata Bapak Ibu, Nabi Lut itu diselamatkan oleh Allah. Lihat Pak, ini rumusnya Pak. Kalau kita mau selamat harus berilmu. Makanya Nabi Lut punya ilmu. Yang kedua harus hikmah, atau dibalik, hikmah dulu baru ilmu. Intinya Pak, hikmah adalah paham agama, melaksanakan agama. Yang kedua berilmu. Artinya tidak cukup hanya beragama tidak berilmu, juga tidak cukup hanya berilmu tapi tidak paham agama. Kalau mau selamat terselamatkan, ini diisyarat ayat yang tadi Pak, surat Al-Anbiya ayat 74 itu. Nabi Lut itu diselamatkan karena Nabi Lut punya hikmah, karena Nabi Lut punya ilmu. Maka Allah selamatkan dari kampung yang penuh kekejian, perbuatan-perbuatan keji. Kalau sekarang kan sudah berubah namanya LGBT. Berarti LGBT mencakup semuanya. Karena memang di hampir 1 bulan kemarin itu kita ditayangkan video 2 langsung, lesbi, gay, pencinta perempuan, sesama perempuan, dan pencinta laki-laki. Itu ditampilkan dua-duanya. Nonton deh. Penasaran kan ya? Cuman kan gatel gitu ya lihatnya tuh, jijik gitu. Tapi ditonton, banyak juga yang nonton, Masya Allah. Terus kita sampaikan, dari para ulama sampaikan, jangan menayangkan itu, tapi didukung oleh pejabat. Nah ini masalahnya Pak. Maka saat kemudian Allah sampaikan, ini adalah khaba'is, perbuatan keji. Jika perbuatan keji itu terus dilakukan, nanti kita akan lihat apa yang akan Allah turunkan. Dan itu pasti terulang Pak. Pelakunya saja yang beda, perbuatannya tetap sama. Maka kata Allah, kanu qauma sawin fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang sau, seburuk-buruknya. La fasikin, orang-orang yang fasik.
Kemudian di ayat 75, wa adkhalnahu fi rahmatina. Bapak Ibu lihat, kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, syaratnya berilmu, paham agama. Kalau paham agama, Allah berikan rahmat. Makanya lihat Bapak Ibu, kalau orang datang ke masjid mencari ilmu agama, belajar, dia itu dalam rahmat Allah. Sekalipun meninggal dunia di jalan, fahuwa fi sabilillah, maka dia masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Maka mudah-mudahan ya, kita mah tidak akan berhenti. Karena perintahnya juga mencari ilmu sampai mati. Tapi dah nggak ngerti-ngerti. Untung itu Allah mewajibkannya mencari ilmu, bukan pinter. Karena dasar ibu-ibu mah udah pinter, dasar bapak-bapak sudah cerdas. Sadar nggak Pak? Kita cerdas, ibu-ibu pinter. Sadar nggak? Atau sampai sekarang nggak sadar? Ibu beriman?